Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi melalui Google Meet dan agenda kita pada hari ini adalah mempresentasikan RPP untuk ABK yang telah kita susun. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ansyiah Ramadhani Hasan. Kemudian ada rekan saya Rahmawati. Kemudian ada rekan saya Aisyah Nuranda, Selvi Oktaviana, dan Rizky Mulyana. Baik, seperti yang sudah bisa terlihat, untuk identitas RPP-nya sendiri kami menggunakan nama sekolahnya tadi Mesra. Kemudian ini mata pelajaran tema 6, kebetulan KD yang kami ambil adalah KD untuk, karena tema itu campur-campur, ada SBDP, ada IPA, ada Bahasa Indonesia. Nah kebetulan ini adalah RPP untuk tema pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kelas dan semesternya yakni kelas 3 SD, semester ganjil, kalau tidak salah. Kemudian materi pokoknya berbicara tentang sumber energi dan manfaatnya. Untuk alokasi waktu, satu pertemuan yakni 2 JP, yang mana setiap JP-nya adalah 35 menit. Baiklah, kita maju ke poin A, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar di sini ini belum kami cantumkan, nanti diedit. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, yakni menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi. Sedangkan berdasarkan kompetensi dasarnya, maka indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yakni peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan sumber energi dan manfaatnya dengan benar. Nah, di dalam kelas ini, dalam kasus ini ada seorang siswa yang bernama Banyu yang merupakan salah satu siswa ABK di kelas tersebut. Nah, Banyu ini hasil identifikasinya yakni lamban belajar atau slow learner. Kemudian diketahui pula bahwa kemampuan awal si Banyu ini dia hanya baru mampu membaca huruf. Di sini maksudnya dia baru bisa mengenal atau mengeja huruf saja. Kemudian dia bisa menulis, tapi menulisnya itu menebakkan huruf. Nah, menebakkan huruf dan membilang. Nah, lanjut untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah poin yang C, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini yang ingin kami tekankan terhadap Bayu adalah melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dan menentukan manfaat energi cahaya matahari tadi dengan benar menggunakan metode drilling. Selanjutnya adalah dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang dipelajari adalah model pembelajaran discovery learning dengan metode drilling. Nah, di sini karena kita tahu kondisi Bayu ini lamban belajar atau slow learner, drilling ini akan membantu Bayu untuk mengingat seperti itu dengan gambar-gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya, rekan saya melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk aspek yang selanjutnya, yakni media pembelajaran. Jadi pada rancangan pembelajaran ini kami berencana untuk menggunakan flashcard yang kita tahu umumnya itu berisi gambaran dan juga keterangan akan gambar itu secara singkat, lalu slide PPT dan juga video animasi. Jadi penggunaan media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar, terlebih untuk Bayu ini sebagai anak yang lamban belajar, dan terlebih lagi Bayu ini masih berada di pendidikan sekolah dasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajarnya dengan media visual. Lalu kemudian ada sarana dan prasarana. Jadi dari sarana dan prasarana ini kami menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan slide PPT yang di atas tadi. Yang kedua adalah pakai data atau koneksi internet tentu saja. Yang ketiga adalah handphone atau laptop. Dan yang terakhir adalah printout LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan diberikan kepada Banyu.
Jadi pada selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahapan, yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya, jadi yang saya akan jelaskan pertama adalah pendahuluan. Jadi pada tahapan pendahuluan ada pun aktivitas yang dilakukan yaitu pertama peserta didik menjawab salam pembuka dari guru dan salah satu peserta didik memimpin doa. Dan yang kedua adalah peserta didik diarahkan oleh guru untuk membaca kitab sesuai agama masing-masing untuk meningkatkan budaya literasi mereka. Dan yang ketiga, peserta didik dipanggil namanya oleh guru untuk dicek kehadiran dan kesiapan belajarnya. Yang keempat, peserta didik mendengarkan guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus mereka capai pada pembelajaran saat itu. Dan yang terakhir adalah peserta didik melihat beberapa gambar di slide PPT sebagai teman guru atau persepsi. Jadi ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang digunakan tadi, yaitu discovery learning. Dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan pendahuluan ini yakni 10 menit. Adapun tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pada tahapan kegiatan inti. Pada kegiatan ini, peserta didik akan melihat video animasi tentang sumber energi dan manfaatnya. Setelah itu, peserta didik akan menjawab pertanyaan dari guru. Di sini kami mencantumkan ada 3 pertanyaan terkait yang ada dalam video itu, yaitu apa yang kalian pahami dari video yang ditampilkan, kemudian menurut kalian yang termasuk energi yang mana, dan yang pertanyaan ketiga adalah apa manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu peserta didik mendengarkan penjelasan singkat dari guru terkait sumber energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Materinya akan disampaikan berupa slide. Kemudian setelah itu peserta didik mengerjakan LKPD terkait sumber energi dan manfaatnya. Nah, untuk kasus Banyu yang diidentifikasi sebagai slow learner akan diberikan LKPD khusus berupa menebalkan gambar dan mencocokkan gambar. Nanti akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian setelah itu peserta didik menyampaikan hasil pekerjaan LKPD secara lisan kepada teman-teman di sekelasnya dengan bimbingan guru secara drilling. Jadi berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk kasus Banyu akan diberikan scaffolding atau stimulan secara intensif. Diberikan instruksi untuk mengeja kosakata yang ada pada LKPD yang telah diberikan. Tentunya mengeja kosakata ini tentunya akan dibantu oleh guru tersebut. Kemudian akan mungkin dibantu oleh temannya juga untuk membetulkan apakah kosakata dari Banyu yang dia ucapkan itu benar. Untuk kegiatan inti ini dialokasikan 50 menit. Kemudian yang terakhir penutup, peserta didik mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan kepada guru. Kemudian peserta didik mendapat apresiasi oleh guru karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian peserta didik mendapat motivasi oleh guru dan tentunya peserta didik menjawab salam penutup dari guru. Nah, untuk bagian penutup ini dialokasikan waktunya sekitar 10 menit. Selanjutnya terkait LKPD dan teknis pembagiannya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Rizky Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Jadi berikut adalah hasil diskusi kami mengenai RPP pada kasus Banyu. Dapat diketahui bahwa Banyu merupakan anak lamban belajar, dapat membaca huruf dan dapat menebalkan tulisan dan mencocokkan gambar itu. Nah, di sini ada penilaian pada poin H.
penilaian hasil belajar dapat kita ukur dengan penilaian sikap, yaitu bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Lalu B, penilaian pengetahuannya dengan penugasan LKPD. Nah, khusus Banyu, maka di sini ada poin C, yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk Banyu dengan menebalkan tulisan dan mencocokkan gambar terkait sumber energi dan manfaatnya. Nah, dapat kita lihat di sini kelompok kami memberikan tugas lembar kerja peserta didik khususnya untuk Banyu, yaitu dengan materi sumber energi, di mana di sini ada gambar yang berwarna, dan juga dapat diketahui Banyu adalah anak lamban belajar yang dapat membaca huruf saja, belum bisa membaca dengan baik, lalu dia hanya bisa menebalkan tulisan. Maka kami memberikan LKPD seperti berikut, di mana ada gambar yang mataharinya, lalu ada tulisan yang putus-putus untuk ditebalkan kembali oleh Banyu. Lalu ada LKPD untuk Banyu selanjutnya, yaitu flashcard, di mana di sini ada gambar juga dengan yang berwarna. Lalu flashcard ini bisa kita matchingkan satu-satu, misalnya matahari bisa menyinari apa saja, lalu seperti ini tumbuhan, matahari bisa sumber energi untuk menjemur. Nah, dan di sini ada tulisan yang putus-putus juga untuk kembali Banyu tebalkan. Baik, seperti ini contoh LKPD yang akan diberikan kepada Banyu. Lalu selanjutnya, kesimpulan dari RPP yang telah kami buat ini, yaitu untuk pembuatan RPP-nya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang reguler, namun khusus untuk Banyu, maka grade-nya lebih diturunkan, disesuaikan oleh kebutuhan Banyu, di mana Banyu adalah lamban belajar, dan jadi aktivitasnya lebih berwarna dan juga lebih di bawah dari teman-teman seusianya. Baik, hanya itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini kedepannya dapat berguna untuk kita semua jika suatu saat nanti kita mendapatkan siswa yang spesial seperti itu, sehingga yang kita pelajari saat ini dapat kita praktikkan seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan mendapatkan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.